kedua ini guys ya. Kita ingin melanjutkan materi kita tentang ruang R3 ya. Langsung saja mungkin ya, 1, 2, 3, 4. Definisi 1.2. Nah, sekarang kita akan belajar perumuman dari rumus panjang ruas garis, panjang titik koordinat ya, panjang titik koordinat itu kalau di R3 seperti apa gitu ya. Jadi rumusnya itu sebenarnya ada sih guys, sebenarnya ada penjabarannya kenapa jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi rumusnya itu seperti ini ya, kalau ada definisi 1.2 di sini diberikan A sama dengan A1 di X nya ini A2 A3 gitu, anggota R3, jarak A yaitu titik A ini ke origin 0,0,0 didefinisikan sebagai ini guys ya, akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah itu ya. Sebenarnya ada rumus jarak yang lain ya guys yang tidak familiar, tapi memang tidak dijelaskan di sini. Mungkin nanti akan memang menjelaskan kalau memang meliput atau memberikan materi video tentang ruang metrik guys ya, atau ruang jarak. Nah itu insya Allah akan memang explore lebih jauh tentang teori jarak ini mungkin ya. Nah kalau di sini memang kita langsung saja pakai ini ya, langsung jaraknya itu seperti ini. Ini apa ya, memang mau menjelaskan gini ya, karena gini kan kalau kita pandang ya, kan kemarin itu begini ya. Nah, kan begini. Nah, ini di sini kan X ya, di sini Y gitu, di sini Z gitu. Nah, ini kalau kita pandang di fokus ke bagian bidangnya ini saja. Nah, ya fokus ke bagian bidangnya ini saja. Keluar ya dari WhatsApp ya. Bukannya memang nggak punya WhatsApp ya di sini. Nah, kita akan dapatkan seperti ini kan. Nah, ini misalnya titik A1 ya, ini X, ini Y. Gitu ya. Di sini A2. Nah, maka panjang dari sini ke sini itu adalah rumus Pythagoras kan. Ini adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat gitu. Jadi ini panjang ini dari sini ke sini itu adalah akar 1 akar A2 kuadrat. Nah, sekarang kalau panjang ini guys, salah dong. Ini panjang ini guys, ini tidak lain adalah ini adalah panjang yang ada di sini. Misalnya ya, ini yang rapi dong, Ardi, Mamat Ardi, yang rapi dikit kali. Nah, ini X-nya di sini ya, Y-nya di sini ya, yang tadi ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke R3. Di sini ada A1-nya tadi, di sini ada A2-nya. Maka panjang ini ke sini tadi, nah ini itu adalah, nah ini adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat yang diakarkan. Nah, sekarang kalau kita pandang di sini adalah Z lagi. Nah, di sini ada di sini. Nah, kan titiknya itu di sini ya. Di sini ya. Sorry. Nah, di sini. Nah, ini kan titik yang ingin kita tuju, yaitu A1, A2, A3. Di sini A3 panjangnya guys. Dari sini ke sini itu panjangnya A3. Ya kan? Nah, maka dari sini ke sini ini juga panjangnya adalah A3. Ya. Dari sini ke sini karena dia sebenarnya sama kan, ini sejajar kan. Nah, sekarang panjang dari sini ke sini. Nah, ini Pythagoras lagi, yaitu ini tadi. Yaitu A1 tambah A2 kuadrat akar dikuadratkan lagi ditambah A3 kuadrat. Nah, lalu diakarkan berdasarkan rumus Pythagoras juga. Ini kan segitiga ya. Nah, ini segitiga nih. Nah, jadinya makanya didapatkan akhirnya adalah rumusnya seperti ini. Nah, seperti itu guys. Jadi contohnya kalau A 3.0.0
itu jaraknya ke titik ini namanya origin guys, titiknya ini titik origin ini sama dengan 3. B juga ya, kalau B nya terletak di 030 itu juga 3, dan C 0003 itu adalah di 3 juga. Oke, kita lihat guys, kita lihat di GeoGebra. Kita lihat di GeoGebra. Mamang hapus dulu nih. Mamang hapus dulu ya. Atau mungkin Mamang gini aja deh. Ini langsung Mamang kasih ya. Ini berapa sih? 030003003. Oh, segala 3 ya. Semuanya 3 nih. Mamang kasih gini aja ya. Kita nggak bahas vektor ya, kita bahas koordinat guys. 0,0,3. Oke, begini guys. Oke, kita udah dapat ya. Di sini kita langsung saja visualkan. Lihat guys, ini panjangnya dari titik originnya, titik yang pertemuan 3 garis ini ke A-nya itu 3. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini sama nih. B-nya juga 3 ya. Kemudian C-nya kalau kita lihat di sini, guys, lihat guys. Nah, susah banget sih. Aduh, pokoknya gini guys, punya disejajarkan ini. Nah, ini pasti 3 guys. Peduli amat lah yang inilah. Nah, yang penting kalian nih lihat nih ke atas sama ke samping nih ya. Tidak perlu pedulikan yang merahnya nih guys. Nah, ini sama nih, jatuhnya 3 ya kan. Jadi 3 nih sama nih guys. Hanya posisinya yang terletak berbeda gitu. Tapi jaraknya ke titik 0 ini sama 3. Nah, itu bukti ilustrasinya ya. Itu bukti ilustrasinya ini tadi. Jadi seperti itu ya. Itu jaraknya tadi. Oh, ini udah ada nih guys. Ini udah ada nih ilustrasinya ternyata. Oke, ini yang tadi ya. Oke, tentukan panjang dari A140. Ya, pakai rumus tadi ya, berarti ya. Ingat guys, panjangnya nanti nulisnya gini ya guys. Nah, mutlak A. Ya, nilai mutlak lah, kayak kalian di ini, kayak di apa? Kayak di R gitu ya, kayak di R gitu. Kadang orang membacanya itu bukan mutlak sih kalau yang di R3 ini, tapi modulus gitu, modulus. Norma boleh juga sih di ini dipanggil sebagai norma gitu ya. Hei Norma, sini yuk. Bukan Norman, bukan ya. Bukan Norman. Kalau Norman itu masih saya itu. Nah, jadi kita hitung nih, 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berapa guys? Bisa lah kalian lah. Akar 5 ya, akar 5. Hebat sekali Mamang ya. Akar 5, mantap. Akar 5 ya. Oke, siap. Kemudian di sini 2 negatif 2 ya. Berarti ini berapa guys? 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat min 2 ya. Min 2 kuadrat ya. Min 2 kuadrat. Jadi sama dengan ini 4 3 kali 4 ini akar 12. Nah, seperti itu guys. Oke, bisa ya guys? Gampang lah, gampang. Oh, ini kesamaan ya. Oke, kita bahas lagi tentang kesamaan ya guys. Jadi dua titik koordinat dikatakan sama jika berlaku X. Ini ada misalnya ada titik koordinat X1, Y1, Z1 dengan X2, Y2, Z2 ini dikatakan sama titiknya apabila X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Ya. Nah, contoh soal, tentukan nilai A sehingga 1, 2, 3 sama dengan 1, 2 A kuadrat. Nah, tentukan nilai A nya guys. Maka artinya ini adalah caranya adalah syaratnya tadi kan X1 sama dengan X1. Jadi 1 sama dengan 1 ini sudah benar ya. Ini dan ini kan sama ya, sudah ya. Jadi benar. Kemudian 2 sama dengan 2. 2 sama dengan 2 itu benar sudah. Nah, sekarang A kuadrat sama dengan 3. A kuadrat sama dengan 3. Nah, karena A kuadrat sama dengan 3, maka A kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Nah, maka lagi ini berarti A kuadrat dikurang akar 3. Kok A kuadrat kurang akar 3 dong? Yo bro juga. Ini A
A tambah akar 3. Jadi sama dengan 0. Jadi A sama dengan plus minus akar 3. Nah, gitu ya. Jadi A-nya harus plus minus akar 3 guys. Biar ya dia itu sama gitu ya. Agar ini nanti sama dengan yang ini sama dengan ini. Nah, itu adalah contoh soalnya ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya operasi antar titik koordinat. Nah, itu kalau ada dua titik koordinat seperti ini guys. Nah, ini tinggal ditambahkan saja guys. Yang pertama ditambah dengan yang pertama, yang kedua ditambah dengan yang kedua, yang ketiga tambah dengan yang ketiga. Oke ya. Ya, atau ini rumusnya. A tambah D, B tambah E, C tambah F. Kemudian ada alfa kali ABC, ini sama dengan 3A, 3B, 3C. Kalian udah belajar ini kan, aljabar matriks kan? Nah, kalau matriks itu ini berapa ukurannya itu adalah n kali 1, itu kan sebagai vektor ya. Jadi kalian bisa gunakan operasi matriks itu di sini guys. Ini sama guys. Jadi karena dia bisa dianggap sebagai matriks juga, jadi kalian boleh menggunakan rumus-rumus yang di aljabar matriks itu di aplikasikan di sini. Oke. Apa ini? Lihat video penjumlahan vektor. Apa maksudnya ini ya? Oh, ini guys, kalau kalian masih pengen lebih detail tentang visualnya tentang penjumlahan titik koordinat ini, kalian bisa lihat video Mamang yang di vektor. Sebenarnya bukan di vektor sih, sebenarnya lebih kepada koordinat di R3 itu kalau nggak salah di geometri ya. Coba lihat video Mamang yang di sekolah guys. Geometri kalau nggak salah ya, di geometri sekolah itu ada. Kalau nggak ada langsung ke vektor saja ya, tentang vektor ada itu guys. Mamang sudah bahas yang versi sekolahnya. Itu kalau kalian masih belum paham banget sih. Tapi ini mudah guys. Mamang pikir nggak perlu jauh-jauh begitu ya. Contoh aja guys, misalnya 1, 2, 3 ditambah 0, negatif 1, 1 misalnya ya. Nah ini langsung aja tambahkan guys. 1 tambah 0, 2 dikurang 1 ya. Kemudian 3 tambah 1. Nah ini berarti 1, 1, 4. Nah jatuhnya ini guys. Kalau 8 kali 1, 2, 3 ini berarti adalah 8 kali 1 ya. 8 kali 1, kemudian 8 kali 2, kemudian 8 kali 3 sama dengan 8, 16, 24. Nah begitu guys. Oke guys, mudah ya guys. Ini adalah contoh yang ini adalah contoh yang ini. Apalagi nih, tentukan nilai XY sehingga ada latihan guys. Tentukan nilai X, Y sehingga X, Y 3 sama dengan 2/3 sepertiga 1, 1, 0. Oke, kita pakai yang rumus yang kesamaan tadi ya. Yang ini ya. Oke, kita ini dulu ya. Berarti X sama dengan 2/3 salah dong. X tambah 2/3 ditambahkan dulu guys, kita tambahkan dulu. Kemudian Y ini tambahkan dulu ya, ini ya, ditambah 1/3, kemudian 3 dikurang 3, ini sama dengan 1, 1, 0. Nah supaya ini sama dengan ini, nah maka haruslah ya, maka X tambah 2/3 sama dengan 1, Y ditambah 1/3 sama dengan 1. Nah ini akibatnya kalau kita seberangkan ke sini, seberangkan ke sini, akhirnya kita mendapatkan X sama dengan 1 dikurang 2/3, Y sama dengan 1 dikurang 1/3, sama dengan 1/3 sama dengan 2/3. Jadi X-nya sama dengan 1/3, Y-nya sama dengan 2/3. Nah, seperti itu guys. Kalau ini kita sedikit bermain aljabar di titik koordinat ini. Mungkin ini saja guys dari Mamang. Ini cukup ya kayaknya ya. Wah, ini next lagi. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you for watching.